Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat serta karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali pada malam ini dalam rangka menunaikan sholat isya dan sholat tarawih, dan insyaallah ibadah-ibadah lainnya termasuk tilawah atau iktikaf. Salawat dan salam juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa berjalan di atas tuntunannya, dan sampai tuntunannya nanti para jamaah rahimakumullah. Ramadan berasal dari kata aroma yang malu. Artinya apa? Aroma yang malu artinya syiddatul har, artinya panas yang terik, panas yang membakar. Itu awal kata aroma yang malu. Makanya pada awal-awalnya disyaratkan puasa Ramadan itu pada saat bulan Ramadan, pada saat musim panas, musim terik panas. Dikisahkan bagaimana sejak pada waktu itu awal-awal puasa seluruh binatang-binatang, hewan-hewan kecil itu keluar dari sarang-sarangnya saking panasnya. Nah, inilah hikmah daripada bulan diwajibkannya kepada kita puasa, yaitu benar-benar ini adalah ibadah yang merupakan bukan hanya ibadah tetapi juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pada awal-awal ya, pada zaman-zaman sahabat. Kita bersyukur sekarang 3 hari ini, kawan seminggu ini hujan tapi sudah ada yang namanya panas. Pada awal-awal para sahabat itu saking panasnya kalau nginjak padang pasir itu bisa terbakar. Ini makanya Ramadan itu di atas har. Kalau har itu sudah panas. Tapi kalau Ramadan yang mendorong itu syiddatul har, jadi panas yang membakar. Makanya para ulama menafsirkan atau mentakwilkan Ramadan itu artinya yaitu membakar. Apa yang dibakar? Yaitu sebagaimana dalam hadis man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka semua dosa-dosa akan dibakar pada bulan ini. Itulah makanya dinamakan Ramadan yang manis. Tapi ini bukan hadis, ini hanya takwil daripada tafsir daripada para ulama, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Ramadan itu artinya melenyapkan, yaitu melenyapkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan yang kita laksanakan pada bulan-bulan ini. Sebagaimana jadi Allah melalui Rasulnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih yang sangat populer, sangat masyhur, bahkan kita sampai hafal tanpa melihat buku, tanpa pernah kita lihat buku, karena begitu sering hadis ini disebut. Setiap kali masuk Ramadan selalu dibacakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, sampai hafal tanpa kita melihat buku. Ini. Nah, ada juga tapi kita sering lupa, ini hadis yang populer tapi jarang juga dibaca. Ini juga hadis sahih dari diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Orang yang bisa celaka, bunyi hadisnya rawi ma'an rajulin atau Ramadan summan salah walam yughfar lahu. Nah, ini sama hadisnya, ini juga sahih. Artinya apa? Barang siapa yang datang padanya bulan Ramadan kemudian Ramadan itu pergi lagi tetapi ia tidak memperoleh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, jadi harus balance, harus seimbang. Kalau kita puasanya iman dan wahtisaban, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Sebaliknya, kalau kita tidak sampai dapat predikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan itu berakhir, maka kata Rasulullah SAW, "Ar-rahimahan furudul dakhala alaihi Ramadan summan salah walam yuqallah." Tercelalah, terhinalah, dan sungguh merugilah seorang yang datang pada bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan, bukan malah setelah Ramadan kita mendapat menjadi orang yang hina, orang yang tercela sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian pas 7 menit, yang namanya juga belum hanya 7 menit. Ya, ke depan saya juga dapat banyaklah beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak, tolong kalau yang butuh itu kan butuh itu 7 menit dan setengah jam. Ya, kita kasihlah 10 menit nggak apa-apa. Ini bukan saya cuma dapat inian aja dari jamaah dalam kemarin ini. Apalagi sampai kulturnya yang kemana-mana juga ini. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.